Fir'aun wa ma'ahuma minal huril 'ain, para bidadari hadir. Man qasamallahu lahu minasyarafi bi qismatil wafiyah, orang yang mendapatkan keistimewaan dan bahagian yang sempurna. Apa disebutkan oleh Sahibul Maulid? Qala subuhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bit ta'dhim was sujud. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Daibai, falamma stadda bihat talbu bi'idni rabbil khalaq wa ba'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Baginda Nabi itu lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah, sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan seperti rembulan yang terbit di malam 14 sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Banten, di dalam kitabnya yang pertama Mirqadu Su'udi Tasdiq bi Syarhi Sullamit Taufiq, beliau mengatakan Nabi itu tidak dilahirkan melewati proses sebagaimana lumrahnya manusia lahir, langsung berada di atas perut beliau Siti Aminah. Apa disebutkan oleh Sahibul Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan magtu'as surah, makhulan dalam keadaan bercelak, makhtunan dalam keadaan sudah bersunat, magtu'as surah dan terputus tali pusat. Ini manusia yang sempurna. Jadi kada sembarangan ketika kita membacakan maulid Nabi dan menceritakan tentang beliau, kalau tidak diizinkan oleh Allah dan tidak mendapat restu mulia baginda Nabi, tidak akan mungkin kita mampu menceritakan keistimewaan orang mulia. Ini orang mulia ini. Oleh karena itu, yang menceritakan yang mendapat kemuliaan, bukan yang diceritakan. Beda kalau kita managib fulan bin fulan, ustadz fulan bin fulan, guru fulan bin fulan, kiai fulan bin fulan, habib fulan bin fulan. Ya, ketika diceritakan managibnya, yang diceritakan menambah kemuliaannya, bertambah keistimewaannya, bertambah semerbak wanginya. Tetapi kalau baginda Nabi, justru yang menceritakan yang bertambah keistimewaannya, bukan nabinya yang bertambah. Inilah yang bisa kita uraikan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumber rahmat daripada semesta alam ini daripada Nabi. Nabi tidak perlu rahmatnya kita, Nabi tidak perlu sholawatnya kita, Nabi tidak perlu pentakzimannya kita, Nabi tidak perlu dan tidak berhajat memuliakannya kita kepada beliau. Justru kita berhajat kepada kemuliaan beliau agar kita mendapatkan secercah keberkahan daripada kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ditambah lagi para ulama menyebutkan bahwa apalagi di dalam perayaan dan peringatan maulid itu dihadiri oleh dzurriyyat Rasulullah, keturunan Rasulullah, ini lebih menambah daya tarik Rasulullah. Jadi dalam satu majelis, dalam satu perayaan maulid khususnya, di situ ada dzurriyyat Rasulullah, ini lebih menambah daya tarik Rasulullah untuk hadir dalam majelis tersebut. Nah, ini sebuah keistimewaan dan jangan dianggap remeh seperti ini. Yalah. Dan orang membaca maulid bukan hanya sebatas bagus-bagusan, agak-agakan, mewah-mewahan. Sekalipun dituntut dalam baca maulid itu bagus, dengan adab, suara yang baik, dalam rangka mentakzim Nabi, karena kita memuji orang mulia. Semestinya yang membaca harus orang-orang dengan suara yang bagus dan mulia. Tetapi sungguh pun demikian, bukan berarti dalam rangka bagus-bagusan, agak-agakan,
atau lomba-lombaan, musabakoh-musabakohan, karena sangat kada patut maulid Nabi ini untuk dimusabakohkan. Sangat kada patut. Terlalu mulia Rasulullah untuk dimusabakohkan. Itu aja alasannya. Terlalu mulia Rasulullah ini untuk dimusabakohkan. Apapun itu alasannya, berdasarkan referensi fiqhiyah atau usul apapun, tetap terlalu mulia Rasul untuk dimusabakahkan. Karena semestinya Rasulullah itu dipuji berkesesuaian dengan aturan para ulama-ulama kita. Para hadirin hadirat rahimakumullah, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah, beliau pernah menceritakan dulu cerita tentang kakek beliau, Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, hadir dalam satu perayaan dan peringatan maulid di Palestina. Ada satu orang ketika itu yang memang dia tidak mau berdiri ketika sampai waktu asyraqah, karena ia menganggap maulid ini sebuah hal yang tidak wajar dalam konsep agama, atau bahasa kita itu bid'ah lah. Singkat cerita, setelah selesai, ya kan, Sayyid Abbas ini melihat, Sayyid Abbas ini hadir dalam satu perayaan maulid, melihat seseorang di pojok dari perayaan dan peringatan maulid itu, seorang berdiri dengan khusyuk begitu luar biasa. Dari awal maulid sampai selesai maulid, berdiri aja orang. Selesai maulid ditanyakan kenapa itu bisa berdiri. Maka itu begitu ta'zimnya luar biasa dalam peringatan maulid yang kulihat tadi. Jadi diceritakannya, dulu aku ini orang kada tujuan maulid. Jadi sampai pada waktu perayaan maulid asyraqah aku kada berdiri. Nah, orang kada tujuan maulid gitu. Sudah barang tentu karenanya kada mengetahui, makanya tidak akan mungkin menghormati dan mentaati maulid. Kada berdiri. Akhirnya ketika selesai daripada itu, malamnya ia bermimpi baginda Nabi SAW datang. Baginda Nabi datang dalam mimpinya itu. Semua orang berdiri menyambut baginda Nabi datang. Ketika sampai Nabi di hadapannya, Nabi mengatakan, engkau tidak akan mampu berdiri. Bangun lumpuh, akhirnya orang lumpuh orang itu. Menangis luar biasa, begitu sedihnya. Sampai akhirnya ia bernazar dan berjanji, seandainya Allah menakdirkan, aku sembuh dari lumpuh, maka aku akan berjanji setiap kali aku hadir dalam majlis maulid, aku akan berdiri dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai baca doa sallallahu alaihi wasallam. Dikabul oleh Allah, diperkenankan oleh Allah karena berkat kemuliaan janjinya terhadap Rasulullah. Akhirnya dia membayar janjinya. Setiap kali ia hadir dalam perayaan maulid, ia berdiri dengan khusyuk sampai selesai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai membaca doa. Kalau ini bukan sebuah kemuliaan, tentunya cerita ini tidak akan pernah diabadikan oleh seorang sosok yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau terkenal seorang muhaddis, muhakkik, bukan hanya sekadar muhaddis, tapi beliau seorang muhakkik, orang yang meneliti tentang kebenaran ilmu dan kekukuhan ilmu, muhakkik Syekh Muhammad. Jadi beliau torehkan di dalam tulisan beliau tentang cerita yang terjadi kepada kakek beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Dari cerita ini apa yang kita ambil? Bahwa kalau orang itu ditegur oleh Allah melewati Rasulullah, berarti tandanya Allah itu sayang sama orang. Walaupun dengan bentuk seperti itu, berarti Allah itu sayang. Dengan itu Allah beri teguran. Coba mun Allah ada sayang, dibiarkan aja itu. Sampai ia mati, ia tidak akan kenal sosok mulia hakikat Muhammadiyah itu. Karena berhubung Allah beri teguran dengan mimpi seperti itu, lalu ia kenal siapa itu sosok mulia Rasulullah, dan ia menjanjikan dirinya, menazarkan dirinya bahwa ia akan berdiri ketika setiap peringatan dan perayaan maulid dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai doa. Berarti Allah itu sayang. Jadi orang-orang yang ditegur oleh Allah seperti itu, tandanya Allah masih berkehendak baik terhadap orang itu. Apalagi melewati perantara sentuhan baginda Nabi.
berarti lebih menandakan lagi orang tersebut disayangi oleh Allah. Nang bahaya tuh nang kita kada ada ditagur sama sekali. Rahatan maulid berrokok ditagur kada ada. Rahatan maulid kurang membaca maulid Allah panderan aja kita nih. Pepanderan nang kada ada hubungannya dan kada ada daruratnya. Kada ada ditagur kita. Besar kemungkinan karena itu menjadi asbab kita itu suul adab lon Nabi, dan bila suul adab lon Nabi itu mengarah kepada suul khotimah. Awal asal muasal orang suul khotimah itu suul adab dulu. Buruknya adab itulah yang menyebabkan orang itu suul khotimah. Nah, kalau ditagur lalu inya sadar dan menerima, itu tandanya Allah sayang lon inya. Makanya bila ditagur orang dalam maulid, orang jangan berokok, orang jangan borokok, orang jangan bepander, itu tandanya nang menagur itu sayang. Supaya apa? Supaya pertama nang ditagur itu dapat berkah, nang kedua nang hadir memang niat hendak dapat berkah daripada maulid itu, kada diharamkan oleh Allah gara-gara segelintiran orang. Nah itu, kamu kada ditagur nang itu, badataan jong, kada dapat sama sekali berkah daripada maulid itu. Nah itulah pentingnya tadi adab kepada Nabi SAW dalam peringatan maulid. Dan yang kita kupas tadi tentang kemuliaan baginda Nabi itu kalau diisah lagi sudah, dan banyak lagi luar biasa. Yalah, intinya yang penting bahwa jangan pernah kita mengidolakan selain Nabi. Ente ketujuh dengan orang silahkan, senang dengan artis, kagum dengan artis, kobol. Tapi ingat, untuk mengidolakan jangan ada nomor 2 lagi sesudah Nabi. Cukup Nabi aja idola kita. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, bagaimanapun diri kita, jangan pernah menomorduakan mengidolakan Nabi SAW. Siapapun itu, siapapun, walaupun itu perantara kita untuk kenal kepada Nabi, umpama guru kita yang mengenalkan kita kepada Nabi, tapi bukan berarti guru kita itu harus melebihi daripada Nabi. Itu perlu diingat. Ulun misalnya kenal dengan Nabi lewat Habib Umar. Jadi Habib Umar ini ulun lebihkan keistimewaan ini melebihi Nabi, karena ulun merasa butang jasa dengan Habib Umar dikenalkan dengan Nabi. Salah. Justru kita memuliakan Habib Umar tadi, karena misalnya ulun memuliakan Habib Umar di ambang batas kewajaran tidak lebih daripada ulun memuliakan kepada Nabi SAW. Memaraki aja orang itu kesamaan kepada Nabi kada boleh, apalagi satu sok dengan Nabi. Sesat lo Nabi aja jangan. Muhanya tuh jangan mirip Nabi, kada boleh itu. Akhlaknya mirip mana lo Nabi, kada boleh, karena akhlak itu punya Nabi aja. Akhlaknya mengikuti Nabi, itu bujur. Akhlaknya hendak menyerupai Nabi, itu bujur. Tapi kalau dipadahkan itu akhlak Nabi, itu sama lo Nabi, jangan. Karena dikhawatirkan ketika kita mengatakan demikian, kita mensejajarkan kedudukan orang itu terhadap baginda Nabi SAW. Karena tidak boleh mensejajarkan siapapun terhadap baginda Nabi. Bahkan sebagian sebagian ulama mengatakan, manakala orang tadi mensejajarkan seseorang kepada Nabi, dikhawatirkan orang tersebut bisa gugur di dalam asbabur riddah, asbab murtad. Ini kok bisa sejauh itu? Karena ini baginda Nabi, bukan sebatas kaleng-kalengan mulia-mulia biasanya kan. Ialah semua orang mendapatkan keistimewaan karena berkat Nabi. Ilmu jadi mulia karena sebab ilmu Nabi. Ilmu pula jadi mulia dan berberkat karena bernisbat ke Nabi. Jika bernisbatnya ke ulun, bernisbatnya ke siapa, itu kan menambah kemuliaan itu. Justru ulun yang bertambah mulia karena dinisbatkan ilmu. Ini sebaliknya, ilmu itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Akhlak itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Siapapun itu, bagaimanapun orangnya, akan menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi. Dia tidak bisa menyamai dan satu soft atau satu barisan terhadap baginda Nabi SAW. Ini supaya kita ketahui. Jadi jangan lagi terjadi di masyarakat kita mengunggulkan, melebihkan, ya kan? Apalagi model bahasanya tuh sederhananya mensejajarkan kedudukan seseorang, siapapun itu, sebesar apapun dirinya, tidak boleh mensejajarkan sebagaimana baginda Nabi SAW. Kalau kita nih memperingati maulid,
menyembelih kambing. Orang anak badap ya lah. Lalu mahauli orang wali menyembelih sapi. Bina-binanya tuh sulat depang itu. Bina-binanya sulat depang itu. Kenapa lo nabi kambing aja? Giliran lo orang wali sapi. Pertanyaannya nang melantik jadi wali itu siapa? Sehingga kewaliannya tuh tinggi itu gara-gara siapa? Mestinya nang si wali ini nang kambing, baginda nabi nang sapi. Ini contoh kecil aja ini contoh kecil aja. Kalau orang bujur-bujur badak, kalau orang bujur-bujur badak. Berarti nang ada tuh ada badak loh, kan ada akan pada badak. Cuma kalau orang bujur-bujur badak mah itu macam itu tak? Ada orang, misalnya orang ini orang alim, misalnya guru kita alim juga, sama-sama kita muliakan. Tapi ketika kita melebihkan kemuliaan tadi kepada guru kita tanpa mengurangkan kemuliaan kepada si alim tadi, itu adab namanya. Ketika kita ini orang alim, di guru kita sama kita duduk akan si alim ini tadi loh guru kita, itu namanya su'ul adab. Apalagi ini alim ini tadi yang kita latihakan pada guru kita, itu kan bukan su'ul adab lagi, ini tuh dasar ungang mujur nih kan, kurang ajar mana. Apalagi ini nanti mestinya ketika kita mendudukkan sesuatu itu, oh ini baginda nabi, harus lebih. Orang wali, manakib, orang soleh, luar biasa, bagus. Tapi kalau nabi harus lebih lagi. Kalau orang wali jaga itu, kalau orang soleh jaga itu, mestinya baginda nabi lebih dong. Karena berkat nabi menjadi soleh, karena berkat nabi menjadi wali, karena berkat nabi menjadi alim dan masyhur. Mestinya nangka itu. Ini memadahkan aja. Kalau berbicara urusan adab jangan tersinggung lah. Kalau opang tersinggung-singgung segala ini itu kata amun hendak juga memakai, bukan memakai ada apa juga, ada apa juga. Sebagaimana kita sebutkan tadi, orang akan memahami makna kehormatan nabi itu orang diijinakan, berarti orang tua kata diijinakan ngarannya, bukan menerima. Ya Allah, itu tak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Yalah, apa yang bisa ulun sampaikan dari uraian kecil tentang keistimewaan Nabi. Mudah-mudahan bisa lebih menyentuh dan lebih menggugah hati kita lagi, dan lebih menambahkan lagi rasa mahabbah kepada kita, dan lebih mencengkramkan lagi akar mahabbah kepada Nabi kada tergoyahkan, sehingga kada ada lagi idola dalam hati kita kecuali hanya idola yang satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ulun mengaturkan terima kasih banyak wabil khusus kepada ayahanda Al Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi beserta keluarga besar yang sudah memberikan kesempatan untuk berhadir ulun di sini. Mudah-mudahan Allah balaskan seluruh kebaikan-kebaikan beliau beserta keluarga dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Dan memahaturkan ampun maaf, minta halal minta ridho seandainya ada kalimat kata-kata yang tersalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.